mengundang masyarakat lain dengan teriakan-teriakannya, maling, 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 woi ada pencuri, maling, maling. Semua dengan serentak masyarakat dalam hitungan beberapa menit saja semuanya sudah kumpul dan mengejar Pak Jumadi, yang pada saat itu warga tidak ada yang mengenali itu Pak Jumadi ataukah bukan. Nah, Pak Jumadi saking gemetar dan ketakutannya, dia lari dan diserbu oleh banyaknya orang pada saat itu. Cuman hal yang aneh di dalam pikiran warga, kenapa ini orang kok bisa terbang di udara sambil nginjekin beberapa daun-daun yang ada di pepohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Ian di channel Jurig. Jurig. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Seperti biasa, mungkin yang ada di Sabang sampai Merauke saat ini sedang sakit ya. Mudah-mudahan lekas sembuh ya dan lancar terus rezekinya ya teman-teman. Tidak terasa ya, channel ini sudah upload beberapa video dan ya alhamdulillah sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Itu orang-orang dulu tuh ngomong kayak gitu ya, ilmu rayap katanya teman-teman. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan bercerita tentang seseorang yang kerjaannya mencuri. Kalau di luar negeri itu ada filmnya Robin Hood. Jadi ini Robin Hood ini dia mencuri itu untuk dibagikan ke orang-orang yang tidak mampu. Dan saya pikir cuma ada di luar negeri aja ya. Ternyata di Indonesia juga ada. Dan kejadiannya pada tahun 1993. Inisialnya M. Tapi saya tidak akan menggunakan nama asli, karena ini merupakan suatu privasi. Langsung saja ke poin inti ceritanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman. Jadi ada sebuah kampung yang dimana kampung tersebut itu mayoritasnya lebih banyak dominan orang-orang miskin alias orang-orang yang tidak mampu. Dan orang-orang yang berada cuman dihitung beberapa orang lah ya. Nah, kebetulan orang-orang yang kayaknya di kampung tersebut itu mereka nggak begitu royal terhadap lingkungannya, termasuk kalau misalkan pada umumnya kita itu kan kalau misalkan banyak kekayaan itu kita bersedekah, dan ini nggak, kebanyakannya pelit-pelit ya. Dan ada satu orang yang hidupnya sebatang kara, namanya Pak Jumadi. Nah, Pak Jumadi ini dia adalah salah satu orang yang sama-sama memiliki ekonomi yang tidak begitu bagus, alias untuk makan aja dia juga susah. Jadi Pak Jumadi ini memiliki keistimewaan juga di antara orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Berbeda dengan masyarakat-masyarakat yang lain yang kerjaannya dia hanya ke kebun bertani dan kerja di orang. Semuanya hampir kebanyakannya seperti itu. Adapun mereka menggarap kebun tanahnya milik orang kaya yang ada di area sekitaran situ. Namun orang-orang kaya yang ada di sana itu super duper pelit banget. Nah, Pak Jumadi dia memiliki keistimewaan, yaitu dia menganut ilmu-ilmu yang pada saat itu termasuknya ilmu-ilmu jangjawokan atau istilahnya mungkin kejawen ya. Jadi ilmu-ilmu orang tua dulu tuh dia benar-benar sangat diulik dengan sedemikian rupa agar bisa dia pergunakan untuk kesehariannya. Nah, Pak Jumadi ini ceritanya dia itu tidak begitu suka dengan tokoh-tokoh orang-orang kaya yang ada di lingkungan situ, karena mengingat banyaknya masyarakat-masyarakat yang miskin yang tidak diperhatikan oleh orang-orang yang ada di lingkungan situ. Nah, suatu ketika Pak Jumadi kerjaannya tanpa diketahui masyarakat lain, Pak Jumadi itu kerjaannya mencuri. Nah, masyarakat lain taunya Pak Jumadi ini orang yang sangat-sangat baik, orang yang sangat-sangat ramah, peduli dengan masyarakat, padahal dia orang tidak mampu. Tapi Pak Jumadi tidak ada yang mengetahui ya kerjaannya Pak Jumadi itu apa. Jadi masyarakat itu tidak ada yang tahu pastinya Pak Jumadi itu dia entah itu kuli kah atau kerja bangunan atau apa. Tidak ada satupun orang yang tahu. Taunya dia berkecukupan
untuk makan, untuk ini, untuk itu, taunya seperti itu, geng. Ya, tapi tetap masih tergolong orang yang ekonominya sulit. Nah, suatu ketika ada salah satu masyarakat yang dimana sedang posisinya sakit keras. Dia kebetulan seorang ibu-ibu yang hidupnya juga sama-sama sebatang kara, sama yang dialami nasibnya oleh Pak Jumadi. Dan pada saat itu masyarakat juga cukup kebingungan untuk memberikan secara materi, juga tidak mungkin karena mereka sama-sama susah. Dan kebetulan obat-obatan lumayan cukup mahal pada saat itu. Nah, sehingga kabar si ibu yang sakit ini sampai ke telinganya Pak Jumadi. Nah, Pak Jumadi langsung menengok keadaan ibu tersebut dengan masyarakat yang lain. Melihat kondisi si ibu itu, Pak Jumadi merasa hatinya tergugah untuk memberikan bantuan yang mungkin dia juga nggak tahu bantuan apa yang mau diberikan oleh Pak Jumadi. Ibu itu namanya Ibu Sumi. Nah, Ibu Sumi usianya sekitar 46 tahunan. Ya, kalau misalkan 46 tahun nggak terlalu tua-tua amat lah ya. Cuman karena berhubung kerjaannya, kesehariannya itu mereka mengeluarkan tenaga, menguras keringat setiap harinya. Jadi Ibu Sumi namanya perempuan, tenaganya semakin berkurang, akhirnya jatuh sakit. Tanpa berpikir panjang, tanpa berkata banyak, Pak Jumadi dia pamit dari rumahnya Ibu Sumi. Saat perjalanan Pak Jumadi pulang dari rumahnya Ibu Sumi, ada seorang warga menghampiri. Dia bertanya, "Pak, apakah udah nengok Ibu Sumi?" "Oh iya, barusan saya habis dari rumahnya Ibu Sumi. Kondisinya sangat mengkhawatirkan. Dan saya juga bingung dengan masyarakat yang lain mau membantu dengan cara apa selain daripada kita harus mencari dana untuk pengobatannya Ibu Sumi." Terus warga tersebut, sebut aja namanya Pak Dodi. Pak Dodi dia memiliki ide dan mengatakan kepada Pak Jumadi, "Pak Jumadi, gimana kalau misalkan kita minta bantuan salah satu tokoh orang kaya yang ada di lingkungan kita ini?" Terus Pak Jumadi bilang, "Bisa saja dicoba Pak Dodi. Cuman ingat nggak, tempo lalu kita mau membangun jalan dan meminta bantuan daripada tokoh-tokoh orang kaya di sini. Tidak ada satupun yang mau membantu. Padahal jalan itu sifatnya umum dan bisa dipergunakan oleh banyak orang. Tapi tidak sepeser pun yang mereka keluarkan untuk keperluan-keperluan umum itu." Pak Dodi dia menggeleng-gelengkan kepala. "Iya ya Pak, sangat disayangkan. Andai saja saya kaya raya, mungkin semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat sini sedikit demi sedikit bisa teratasi." Terus Pak Jumadi dia pamit pada Pak Dodi, "Ya udah Pak Dodi, saya mau jalan lanjut lagi. Silahkan kalau mau ke tempatnya Bu Sumi, kebetulan masyarakat yang lain masih ada di tempatnya Ibu Sumi." "Oh baik Pak Jumadi." Terus Pak Jumadi langsung pulang. Saat melanjutkan perjalanan pulang menuju ke rumahnya, Pak Jumadi sambil berpikir, "Kalau begini caranya, saya harus banyak melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak seharusnya saya lakukan." Nah, singkat cerita, waktu di malam hari Pak Jumadi keluar dari rumahnya. Dia melanjutkan rencana yang dia pikirkan saat di perjalanan waktu siang menuju ke rumahnya. Dia akan melakukan sesuatu yang memang sifatnya perbuatannya tidak terpuji. Dan kebetulan tokoh-tokoh orang kaya yang ada di lingkungan situ hampir kebanyakan memiliki hewan ternak, termasuk sapi, kambing, bebek, ayam, dan sebagainya. Satu persatu rumah-rumah orang-orang kaya yang ada di sana sama Pak Jumadi diampilin alias dicuri satu persatu. Saat menjalankan operasinya, Pak Jumadi hampir saja ketahuan oleh orang-orang yang sedang melakukan jaga pos ronda. Dan Pak Jumadi di situ sangat panik. Sebentar, kayaknya ada orang deh. Tadi dia pakai ikat terus pakai sarung. Itu badannya mirip banget sama Pak Jumadi deh. Di sebelah mana, Wan? Sebelah sana. Ya udah, coba kita tengok. Siapa tuh itu maling. Langsung orang-orang yang berada di pos ronda semuanya menghampiri lokasi yang dilihat oleh Wawan.
Sesampainya di sana, mana Wan? Kagak ada apa-apa. Tadi ada di sini. Waduh, kamu salah lihat kali. Jangan-jangan hantu. Terus mereka langsung pada pergi. Nah, sesampainya Pak Jumadi datang ke rumah, dia terengah-engah sampai dia mengelus-ngelus dadanya. Untung hampir saja ketahuan. Dan Pak Jumadi pada siang harinya dia menjual hasil curiannya dan langsung datang ke rumahnya Ibu Sumi. Dan kebetulan Ibu Sumi ini beda, kalau sekarang itu kalau di kita ini mungkin beda RT atau beda RW ya. Jadi bukan satu lingkungan, cuman kayak semacam RT sebelah atau RW sebelah gitu kan. Tanpa diketahui Pak Jumadi pas nyampenya ke rumahnya Ibu Sumi mau memberikan beberapa peralatan untuk kesembuhannya Ibu Sumi atau obat-obatan dan beberapa makanan yang dibawa oleh Pak Jumadi. Dari kejauhan terlihat, loh kok banyak orang? Ada apa? Terus pas Pak Jumadi menghampiri rumahnya Ibu Sumi sampai di situ, ini ada apa Pak, Bu? Kok banyak sekali orang-orang yang berkumpul di sini? Ini Pak Jumadi, Ibu Sumi sudah meninggal dunia. Langsung Pak Jumadi dia kaget. Tanpa banyak kata, Pak Jumadi dia cukup berdiam dan bergumam dalam hatinya, sia-sia yang saya lakukan. Ternyata saya telat untuk memberikan beberapa peralatan pengobatan untuk Ibu Sumi. Dari situ Pak Jumadi tekadnya bulat. Yang tadinya mencuri hanya untuk membantu satu orang, dari situ Pak Jumadi dia melakukan aksinya setiap malam untuk mencuri semua hewan ternak dan barang-barang yang dimiliki oleh orang kaya tersebut. Setiap malam Pak Jumadi dia menghabiskan satu kandang orang-orang kaya yang ada di sana. Dan setiap harinya kabar berita maling semuanya tersebar di mana-mana, sehingga orang-orang kaya itu dia mendatangkan toko-toko preman sampai toko-toko yang bisa dipercaya untuk menangkap maling tersebut. Dan kebetulan Pak Jumadi, siapapun orangnya yang menjaga kandang tersebut atau siapapun orangnya yang menunggu rumah orang-orang kaya tersebut sulit untuk ditangkap, karena Pak Jumadi dia memiliki ilmu yang lumayan cukup tinggi. Salah satunya adalah dia bisa berjalan di atas daun-daun yang dimana orang lain tidak mungkin bisa melakukan. Dan yang kedua, dia juga bisa menghilang. Jadi setiap ada orang-orang yang dipercaya oleh orang-orang kaya itu untuk patroli jaga rumahnya, sulit untuk mendetek keberadaan Pak Jumadi. Hari demi hari hasil-hasil curiannya itu semua dijual-jualin. Dia tidak memikirkan perutnya sendiri. Dia membagikan ke orang-orang miskin yang ada di lingkungannya dan termasuk orang-orang miskin yang ada di RT RW sebelah dan di kampung sebelah. Hampir semua kebagian dari Pak Jumadi. Dan cara memberikannya lumayan cukup unik. Jadi bukan Pak Jumadinya yang memberikannya langsung kepada rakyat miskin, tapi melainkan dia menggantungkan makanan, sembako, dan apapun itu di depan rumahnya pada malam hari. Dan termasuk amplop yang berisikan nominal uang. Dan warga saat itu semuanya terheran-heran. Kenapa ya hampir setiap hari kita selalu ada makanan dan uang atau bantuan yang terpasang di depan rumah, menggantung di atas pintu. Satu persatu warga sudah mulai kebingungan. Di satu sisi mereka merasa terbantu dan mereka senang sekali atas apa yang dia dapatkan. Sudah, gak usah banyak mikir, kata seorang warga di tengah-tengah kerumunan sedang membicarakan kejadian yang aneh di kampungnya. Siapa tahu ini rezeki dari Tuhan, siapa tahu ada saudagar yang memang mereka tidak mau terlihat kebaikannya, yang tidak mau terekspos, yang akhirnya dia memberikan bantuan dengan cara seperti ini. Yang penting kita bisa menikmatinya dan bisa melangsungkan hidup dan anak-anak kita bisa makan. Iya benar itu, benar semuanya pada bubar. Beberapa bulan kemudian atas aksinya Pak Jumadi, semakin lama Pak Jumadi kesandung apesnya. Seperti anak-anak zaman sekarang.
hari apes itu tidak ada di kalender. Sesakti dan sekuat apapun dan apa yang dilakukan Pak Jumadi, perbuatan seperti itu tetaplah salah. Ngebantu orang dengan cara seperti itu. Jadi di suatu malam Pak Jumadi dia menggendong 2 sapi sekaligus. Ini mungkin tidak masuk di akal. Satu orang manusia dia menggendong 2 sapi sekaligus. Dan sapi beratnya kita semua udah bisa memikirkan ya. Berapa kintal, berapa ton. Tapi Pak Jumadi bisa melakukan itu. Seperti yang tadi saya bilang, Pak Jumadi ini dia memiliki keistimewaan dibanding masyarakat-masyarakat yang lain. Artinya dia memiliki keilmuan tinggi yang kebetulan keilmuannya dia pergunakan bukan untuk menganiaya orang lain, tapi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ngebantu masyarakat. Tapi untuk yang maling ini dia bukan perbuatan yang terpuji juga. Kembali lagi ke Pak Jumadi yang dimana dia sedang melangsungkan operasinya. Pada saat itu Pak Jumadi dia sedang menggendong 2 sapinya. Nah, tanpa diketahui Pak Jumadi dia kepergok oleh warga saat melakukan operasinya. Sontak warga tersebut itu teriak dan mengundang masyarakat lain dengan teriakan-teriakannya, maling, 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 woi ada pencuri, maling, maling. Semua dengan serentak masyarakat dalam hitungan beberapa menit saja semuanya sudah kumpul dan mengejar Pak Jumadi, yang pada saat itu warga tidak ada yang mengenali itu Pak Jumadi ataukah bukan. Nah, Pak Jumadi saking gemetar dan ketakutannya, dia lari dan diserbu oleh banyaknya orang pada saat itu. Cuman hal yang aneh di dalam pikiran warga, kenapa ini orang kok bisa terbang di udara sambil nginjekin beberapa daun-daun yang ada di pepohonan? Karena beberapa orang dan tokoh-tokoh orang kaya yang di situ tahu yang dihadapinya adalah bukan orang yang sembarangan. Akhirnya mereka dikumpulkan dan suruh menyebar. Saat Pak Jumadi menghindar dari amukan dan kejaran warga, Pak Jumadi dia kesandung dan dia terjatuh ke jurang. Jadi saat dia lari dan terbang di udara, memang sih ini kedengarannya cukup konyol ya, tapi benar-benar ini kisah nyata teman-teman. Mungkin ya itulah ya, hari apes tidak ada di kalender. Jadi Pak Jumadi itu dia kesandung, terus dia jatuh masuk kayak ada lereng ya, lembah, terus di bawahnya sudah banyak warga yang memang udah diinstruksikan untuk menyebar ya dari berbagai penjuru, selatan, utara, barat, timur, semuanya dikepung dengan warga-warga yang ada di kampung tersebut. Sampai ketika Pak Jumadi dia terjatuh ya, masuk ke jurang yang dimana di bawahnya sudah banyak orang. Di situ Pak Jumadi tertangkap dan habis digebukin oleh orang-orang yang ada di situ. Semua warga tampak heran kenapa Pak Jumadi melakukan hal seperti ini. Karena setahu masyarakat Pak Jumadi itu orang yang cukup dikenal baik. Tidak berbuat neko-neko, tidak pernah menyakiti orang, apalagi sampai mencuri barang orang. Dan kalian tahu, saat dimana detik-detik Pak Jumadi menghembuskan napas terakhirnya, Pak Jumadi dia berkata, ketahuilah masyarakat, tetanggaku, dan semuanya, selama ini yang saya lakukan ini untuk kalian, dan kalian pun sudah merasakan apa yang saat ini kalian rasakan di beberapa bulan terakhir. Habis itu Pak Jumadi meninggal dunia karena warga saking emosinya, dan ada beberapa tokoh yang mengompori untuk membawa mayatnya Pak Jumadi dimasukin ke dalam sumur sambil dilemparin batu dari atas. Lalu lama-kelamaan
Saat mayatnya Pak Jumadi dilempar ke dalam sumur dan dilempari batu, lama-lama semakin penuh, dan kebetulan sumur itu sumur yang tidak ada airnya, alias pada saat itu lagi musim kemarau dan sumur-sumur lagi tidak ada airnya, lagi kosong. Di mayatnya Pak Jumadi itu ditimbun dengan batu, semakin numpuk dan tertutuplah oleh batu di dalam sumur tersebut. Jadi sebetulnya cerita ini itu cerita yang berasal dari Jawa Barat. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya ketika kita hidup ada di atas dan melihat banyaknya orang-orang yang di bawah kelaparan, ada baiknya kita melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bentuk bantuan itu tidak hanya selalu materi. Ada doa, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Yang memiliki materi berkecukupan atau banyak, kalian bisa bantu dengan materi kalian. Tapi yang tidak memiliki materi, kalian bisa bantu dengan doa, dengan tenaga, dengan ide-ide kalian yang cemerlang. Karena apa? Di luar sana banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Karena banyak sekali pada saat ini orang-orang kaya di luaran sana yang hanya mengurus dirinya sendiri tanpa memikirkan kesulitan-kesulitan yang dialami orang-orang di sekitarnya. Termasuk saat ini yang seperti kita semuanya ketahui, ada bencana Cianjur. Jadi ini kesempatan buat kalian semuanya ya, yang memiliki harta berkecukupan, silakan kalian donasikan sedikit rezeki kalian untuk mereka dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, entah itu dalam bentuk nominal uang. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semuanya rezekinya lancar dan panjang umur. Bila mana di antara kalian semua yang memiliki cerita-cerita misteri yang nyata yang kalian alami, kalian silakan langsung aja DM di Instagram saya @ian_official_misteri, atau enggak kalian kirim via email ianchc@gmail.com. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Kang Ian. Juri. Bentar. Aduh. Ada yang lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.